10.000 pasukan, no tetes darah. Bagaimana cara menaklukkan sebuah kota metropolis yang dipenuhi musuh bebuyutan, mengalahkan 10.000 pasukan tanpa menumpahkan satu tetes darah pun? Dalam sejarah militer modern, kita mengenal istilah psychological warfare atau perang urat syaraf. Namun, 1400 tahun yang lalu, seorang pemimpin besar telah mempraktikkan taktik ini dengan tingkat kejeniusan yang belum pernah ada tandingannya. Tahun 630 Masehi, Jazirah Arab berada di ambang perang terbesar. Perjanjian damai Hudaybiyah yang melelahkan baru saja dikhianati secara sepihak oleh kaum Quraisy Mekah dengan membantai sekutu Muslim. Pilihan bagi Madinah hanya dua: diam tertindas atau bergerak melakukan pembalasan total. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih opsi kedua. Namun beliau tidak menginginkan pertumpahan darah di kota suci Mekah. Langkah taktis pertama yang beliau lakukan adalah total information blackout, pemutusan informasi total. Beliau memerintahkan mobilisasi 10.000 pasukan sekutu dari berbagai kabilah. Menariknya, tidak ada satupun prajurit yang tahu kemana mereka akan pergi. Semua jalur keluar masuk Madinah dijaga ketat oleh intelijen Muslim. Mengapa? Karena jika mata-mata Mekah mengetahui pergerakan ini, mereka akan bersiap mendirikan benteng, dan perang besar yang berdarah tidak akan bisa dihindari. Di tengah kerahasiaan ekstrim ini, 10.000 pasukan bergerak dalam senyap membelah padang pasir, menuju jantung kekuasaan musuh. Hanya dalam hitungan hari, 10.000 pasukan tiba di Mara Az-Zahran, hanya beberapa kilometer dari Mekah, tanpa terdeteksi sama sekali. Disinilah taktik psikologis paling jenius dimulai. Alih-alih menyerang langsung di bawah kegelapan malam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang tidak masuk akal bagi strategi militer konvensional. Beliau memerintahkan setiap satu prajurit untuk menyalakan obornya sendiri. Biasanya, dalam perkemahan militer, satu obor digunakan untuk 10 hingga 20 orang. Namun malam itu, 10.000 obor menyala secara terpisah di atas perbukitan Mekah. Dari sudut pandang warga Mekah di bawah lembah, pemandangan malam itu sangat mengerikan. Perbukitan mereka dikelilingi oleh lautan api yang sangat luas. Secara psikologis, mereka tidak lagi melihat 10.000 pasukan, melainkan ratusan ribu pasukan yang siap meratakan kota mereka. Di tengah kepanikan warga Mekah, pemimpin tertinggi mereka, Abu Sufyan, keluar untuk mengintai situasi. Namun di tengah kegelapan, dia dicegat oleh intelijen Muslim dan langsung dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tendanya. Disinilah diplomasi tingkat tinggi terjadi. Alih-alih disiksa atau dihukum mati, Abu Sufyan justru diajak berdialog dengan penuh wibawa. Menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah, malam itu juga Abu Sufyan tunduk dan menyatakan diri masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keesokan paginya, sebelum Abu Sufyan kembali ke Mekah, Nabi memerintahkan Abbas untuk menahannya di sebuah celah bukit. Dari sana, Abu Sufyan menyaksikan parade militer raksasa pasukan Muslim yang berbaris kabilah demi kabilah, mengenakan zirah besi yang berkilau di bawah matahari pagi. Abbas berbisik kepadanya, "Lihatlah, tidak ada yang mampu membendung pasukan ini hari ini." Momen ini mengunci keyakinan Abu Sufyan bahwa melawan secara militer adalah tindakan bunuh diri. Abu Sufyan kembali ke kotanya dan berteriak kepada kaumnya agar menyerah. Pasukan Muslim masuk dari 4 penjuru kota dengan perintah tegas. Jangan menembakkan anak panah atau menghunus pedang kecuali diserang. Kota Mekah takluk dalam waktu 1 hari tanpa ada peperangan besar.
Musuh-musuh yang dulu menyiksa umat muslim tertunduk lesu. Namun Nabi Muhammad justru berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Peristiwa Fatu Makkah adalah bukti nyata bahwa kemenangan tertinggi bukanlah tentang seberapa banyak darah yang tumpah. Kemenangan sejati adalah runtuhnya niat musuh untuk berperang, yang dimenangkan melalui kejeniusan strategi, kekuatan mental, dan keagungan akhlak. Bagaimana pendapatmu tentang strategi militer tanpa darah ini? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.